Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Afifah, NIM 19059029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil UTS saya, yaitu mata kuliah Peramalan Bisnis. Baiklah, mari kita mulai dari kasus 1. Nah, pernyataan kasus 1 berbunyi, Everly Brothers Furniture ingin meramalkan penjualan produk mereka yang berupa meja kerja kantor di masa yang akan datang dengan melihat penjualan selama 2 tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut ini. Baiklah, yang pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah menyalin tabelnya tadi. Nah, sekarang tinggal hanya mempastinya saja. Nah, kira-kira inilah tabel penjualan meja kantor Everly Brothers Furniture pada tahun 2020 sampai 2021. Marilah kita masuk pada soal pertama. Yang pertama, soalnya adalah bagaimana pola data di atas dan mengapa, apa alasannya. Nah, untuk menentukan polanya, kita harus memblok angka pada actual sales ini. Setelah itu, kita cari insert, lalu kita cari grafik. Nah, setelah itu kita atur agar grafik ini memiliki keterangan. Nah, untuk pada judulnya ini kita kasih nama grafik penjualan meja kantor Everly Brothers Furniture pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian sini. Kita ubah menjadi mon atau bulan. Nah, selanjutnya bagian sini kita ubah menjadi actual sales. Nah, kira-kira seperti inilah grafik dari penjualan meja kantor dari Everly Brothers Furniture pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat pola datanya yaitu stasioner. Karena rata-ratanya cenderung naik turun, tetapi rata-ratanya ini masih berada dalam titik rata-ratanya, makanya disebut sebagai pola data stasioner. Baiklah, kita akan masuk pada soal kedua, yaitu untuk meramalkan penjualan November 2021, maka pilihlah 4 metode dari 6 metode yang telah disediakan. Baiklah, dalam hal ini saya akan memilih 4 metode. Yang pertama yaitu metode knife. Dimana untuk datanya kita tinggal mengcopy data yang ada di atas nih. Selanjutnya kita tambahkan tabel
Nah, untuk memulai metode NAVE ini kita harus menambahkan kolom-kolom. Yang pertama kolom forecast. Selanjutnya kolom error. Selanjutnya kolom absolute error. Selanjutnya kolom square error. Selanjutnya kolom persentase error. Nah, marilah kita mulai dari kolom forecast atau peramalan. Dimana dalam metode NAVE ini pada kolom forecast kita memulai dari baris kedua atau bulan Februari, yaitu rumusnya sama dengan penjualan atau actual sales bulan Januari 2020. Nah, untuk hasil selanjutnya kita tinggal menarik ini ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil dari kolom error ini. Di mana dalam mencari hasil kolom error ini yaitu digunakan rumus sama dengan actual sales dikurang dengan forecast. Enter. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik lagi ini ke bawah sampai sejajar dengan bulan Oktober. Selanjutnya yaitu absolute error. Di mana absolute error ini bertujuan untuk mempositifkan angka-angka yang negatif pada kolom error. Rumus yang digunakan adalah ABS buka kurung, lalu klik blok angka pada kolom error, enter. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tinggal menarik panah ini ke bawah sampai sejajar dengan bulan Oktober. Setelah itu, kita akan selanjutnya adalah squared error. Di mana squared error ini yaitu mempangkat duakan angka pada kolom error. Yaitu rumusnya sama dengan angka pada kolom error pangkat 2, enter. Setelah mendapat hasilnya, kita tarik lagi panah ke bawah sampai bulan Oktober. Selanjutnya, dalam menentukan persentase error ini, yaitu kita membagi absolute error dibagi dengan actual sales. Rumusnya yaitu sama dengan absolute error dibagi dengan actual sales sama dengan 0,09448898. Nah, ini kita jadikan ke dalam bentuk persen. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik ke bawah sampai sejajar dengan bulan Oktober. Nah, setelah ini kita akan menentukan nilai MAD, MSE, dan MAPE-nya. MAD. Baiklah, kita mulai dari MAD. Di mana mencari MAD ini adalah di mana MAD ini rumusnya adalah mencari rata-rata dari kolom absolute error. Rumusnya adalah sama dengan average, lalu kita blok semua angka yang ada pada kolom absolute error, lalu kita ambil 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai MSE dan MAPE. Di mana untuk mencari nilai MSE ini sama dengan average, lalu kita blok semua angka yang ada pada kolom square error. Selanjutnya, untuk mencari nilai MAPE-nya, rumusnya juga sama, yaitu average,
Lalu kita blok semua angka yang ada pada kolom persentase error. Nah, kira-kira inilah hasil yang didapatkan ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada metode yang kedua, yaitu metode simple average. Nah, untuk datanya kita tinggal mengcopy data yang di atas. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan kolom forecast. Lalu kolom error. Lalu kolom absolute error. Lalu kolom squared error. Lalu kolom persentase error. Nah, baiklah, marilah kita mulai dengan mencari forecast. Untuk metode simple average ini, kita akan mulai dari tabel yang kedua, dari baris yang kedua, yaitu pada bulan Februari, sama dengan actual sales bulan Januari. Nah, untuk mencari forecast pada bulan Maret, kita gunakan rumus sama dengan average, lalu buka kurung, lalu kita blok actual sales pada bulan Januari dan Februari. Nah, untuk actual sales pada bulan Januari, kita kunci, yaitu dengan menekan tombol F4. Lalu enter. Setelah mendapatkan hasilnya, tinggal menarik panah ke bawah sampai ramalan bulan November. Dan kita ambil 2 angka di belakang koma. Dan kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, kita akan mencari nilai errornya. Gimana? Mencari nilai error ini rumusnya sama dengan actual sales dikurang forecast atau peramalan. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik lagi panahnya ke bawah sampai bertepatan dengan bulan Oktober. Selanjutnya, kita akan menentukan absolute error. Di mana absolute error ini itu mengubah nilai yang negatif pada kolom error menjadi positif. Rumusnya itu ABS, buka kurung, lalu klik angka pada kolom error. Setelah mendapatkan hasilnya, kita kasih 2 angka di belakang koma. Dan kita tarik ke bawah sampai sejajar dengan Oktober. Selanjutnya, kita akan menentukan squared error. Rumusnya itu mempangkat 2-kan angka pada kolom error. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik panah ke bawah sampai sejajar dengan Oktober. Selanjutnya, kita akan menentukan persentase error, di mana rumusnya itu membagi angka pada kolom absolute error dengan angka pada actual sales. Nah, kita jadikan ke dalam bentuk persen dan kita tambahkan 2 angka di belakang koma untuk menyamakan semua datanya. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai MAD
MSE, dan MAPE. Dimana dalam mencari nilai MAD ini kita gunakan rumus average, lalu kita blok semua angka yang ada pada kolom absolute error. Setelah mendapatkan hasilnya 20,90, maka kita ambil kita tarik garis pada pojok kanan bawahnya ke arah kanan sampai MAPE. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari MSE dan MAPE secara singkat dan sebentar, secara simple. Dan untuk nilai untuk nilai MAPE-nya ini kita ubah ke dalam bentuk persen, dan kita ambil dua angka, kita tambahkan dua angka di belakang koma. Dan kita tambahkan tabel agar lebih rapi. Begitu juga pada metode knife, kita tambahkan juga tabel agar lebih rapi. Nah, selanjutnya metode yang ketiga kita gunakan yaitu metode moving average 3 bulan atau MA3. Nah, untuk datanya kita juga bisa menyalin data yang di atas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kolom forecast. Setelah itu kita akan menambahkan kolom error. Lalu di sampingnya itu absolute error. Di sampingnya yaitu squared error. Nah, di sampingnya lagi itu persentase error. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai forecast atau peramalan dengan menggunakan metode moving average 3 bulan. Nah, di sini kita akan memulainya pada bulan April karena kita menggunakan metode moving average 3 bulan. Jadi, untuk mencari nilai forecast ini yaitu sama dengan average buka kurung, lalu kita blok angka dari bulan Januari sampai bulan Maret, lalu enter. Nah, untuk hasil selanjutnya kita tinggal menarik panah ini ke bawah sampai bulan ramalan November. Nah, kita ambil dua angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan mencari error. Rumusnya yaitu actual sales dikurang forecast, enter. Lalu kita tarik lagi panahnya ke bawah untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Nah, selanjutnya kita mencari absolute error. Rumusnya yaitu ABS buka kurung, klik angka pada kolom error, enter. Dan kita ambil dua angka dan kita tambahkan dua angka di belakang koma. Kita tarik lagi panahnya ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari square error, di mana rumusnya yaitu mempangkat duakan angka pada kolom error. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik lagi panahnya ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari
persentase error. Rumusnya yaitu absolute error dibagi dengan actual sales. Kita jadikan ke dalam bentuk persen dan kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai MAD, MSE, dan MAPE. Dimana untuk mencari MAD ini kita gunakan rumus average. Dimana dalam mencari MAD ini kita gunakan rumus average, kita buka kurung, lalu kita blok semua angka yang ada pada kolom absolute error. Nah, untuk mencari MSE dan MAPE nya kita tinggal menarik panah ini ke arah kanan dan didapatkan hasilnya. Nah, untuk bagian persentase errornya kita ubah menjadi dalam bentuk persen, kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Nah, kira-kira beginilah hasil yang didapatkan MAD, MSE, dan MAPE nya. Baiklah, metode yang keempat yaitu metode exponential smoothing. Dimana ketentuannya yaitu nilai alfanya 0,4. Lalu ramalan penjualan Januari 2020 adalah 278. Nah, setelah itu kita dapat mengcopy tabel yang di atas. Nah, setelah itu kita akan menambahkan kolom forecast, lalu kolom error, lalu kolom absolute error, lalu kolom square error, lalu kolom persentase error. Setelah itu kita akan mencari nilai forecastnya. Untuk forecast yang pertama itu sama dengan ramalan penjualan tahun 2020. Bentar. Nah, untuk mencari forecast yang kedua ini rumusnya sama dengan buka kurung alfa dikali dengan actual sales pada bulan Januari. Dan tidak lupa pula alfa ini kita kunci, itu menekan F4. Lalu tutup kurung ditambah buka kurung lagi 1 dikurang alfa, lalu kita kunci lagi alfa ini dengan menekan F4, lalu tutup kurung lagi, lalu kita kali dengan forecast pada bulan Januari. Setelah itu, setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik panah ke bawah sampai bulan ramalan November. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Nah,
Nah, untuk selanjutnya pada kolom error ini kita gunakan rumus actual sales dikurang forecast atau peramalan. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tinggal tarik panah ke bawah sampai sejajar dengan bulan Oktober. Selanjutnya, absolute error. Kita gunakan rumus ABS, buka kurung, klik angka pada kolom error, enter. Kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Lalu kita tarik panahnya sampai bulan Oktober. Selanjutnya yaitu square error, di mana rumusnya yaitu mempangkat duakan angka pada kolom error. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik lagi panah ke bawah. Selanjutnya yaitu mencari persentase error. Rumusnya yaitu absolute error dibagi actual sales. Lalu kita jadikan dalam bentuk persen dan kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Lalu kita tarik panah ke bawah untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai MAD, MSE, dan MAPE. Dimana untuk mencari nilai MAD ini digunakan rumus average, lalu buka kurung, kita blok semua angka yang ada pada kolom absolute error. Nah, untuk mencari MSE dan MAPE secara mudah, kita tarik aja panah ini ke sampingnya dan secara otomatis akan mendapatkan hasilnya. Lalu pada bagian MAP kita ubah dalam bentuk persen dan kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Tidak lupa pula kita buat tabelnya agar lebih rapi. Nah, selanjutnya soalnya adalah apa alasan Anda memilih 4 metode di atas? Nah, alasan saya memilih metode di atas karena dilihat dari grafik peramalan 2020 sampai 2021 ini adalah pola stasioner. Maka dalam pola stasioner ini ada metode-metode yang biasa digunakan, yaitu metode naive, metode simple average, metode moving average, metode exponential smoothing. Sedangkan jika pola datanya trend, maka yang kita gunakan adalah weak moving average, double exponential smoothing, dan trend projection. Nah, selanjutnya itu soal nomor 3. Berapakah nilai MAD, MSE, dan MAP setiap metode tersebut? Untuk terlebih dahulu kita buat tabelnya agar lebih mempermudah. Untuk metode yang pertama yaitu naive, metode yang kedua yaitu simple average, metode yang ketiga yaitu moving average 3 bulan, yang keempat yaitu metode exponential smoothing.
Nah, untuk yang pertama yaitu nilai MAD, MSE, dan MAP dari metode NEF. Sama dengan G55. Untuk mendapatkan nilai MSE dan MAP nya kita tinggal menarik panah ini ke kanan. Selanjutnya nilai simple average. Sama dengan G84, G113. Kita tarik aja panahnya ke samping. Kita ubah ke dalam bentuk persen pada bagian MAP-nya. MAPE. Sama dengan G143. Nah, untuk bagian MAPE-nya kita ubah ke dalam bentuk persen. Kita tambah 2 angka di belakang koma. Dan kita buatkan tabelnya agar lebih rapi. Nah, kira-kira inilah nilai dari MAD, MSE, dan MAPE-nya. Yang pertama itu metode NEF. Nilai MAD-nya itu 31,09, sedangkan nilai MSE-nya itu 1288,05, sedangkan nilai MAPE-nya itu 12,78%. Yang kedua, metode simple average, di mana nilai MAD-nya yaitu 20,90, sedangkan nilai MSE-nya yaitu 658,01, sedangkan nilai MAPE-nya yaitu 8,70%. Selanjutnya metode moving average 3 bulan, di mana nilai MAD-nya yaitu 22,04, sedangkan nilai MSE-nya yaitu 694,48, sedangkan nilai MAPE-nya yaitu 9,08%. Untuk selanjutnya metode exponential smoothing, nilai MAD-nya itu 22,33, sedangkan nilai MSE-nya itu 773,58, sedangkan nilai MAPE-nya itu 9,33%. Baiklah, soal yang keempat itu di antara ketiga metode di atas, manakah metode yang dianggap paling baik untuk meramalkan meja kantor bagi Everly Brothers Furniture? Menurut saya, metode yang paling baik digunakan untuk meramalkan penjualan meja kantor Everly Brothers Furniture adalah metode simple average. Metode simple average. Karena dalam metode simple average ini, MAD, MSE, dan MAPE-nya lebih kecil dibandingkan MAD, MSE, dan MAPE metode knife, moving average 3 bulan, dan exponential smoothing. Nah, jadi menurut saya metode yang paling baik digunakan untuk perusahaan Everly Brothers Furniture ini adalah metode simple average.